dulu ya, lagi zaman saya belajar, tempatnya Daruz Zahra, Tarim Hadramaut, Yaman. Itu mereka terbiasa membangunkan anak-anaknya di waktu malam, teman-teman. Jam-jam 3, kalau di Indonesia ya, jam 3 mereka bangun sholat malam. Bapak, ibunya, keluarga gitu, anak-anak yang sudah dewasa, anak-anak yang sudah besar. Dan kalau mereka punya anak bayi, punya anak kecil, mereka bangunin juga. Punya balita-balita umur segitu dibangunin dengan 2 alasan. Katanya mereka, yang pertama agar rahmat Allah yang diturunkan pada malam tersebut, rahmatnya Allah, ampunan dari Allah, karunia dari Allah, ijabah doa, dan semua hal-hal indah yang Allah bagikan pada waktu malam, itu biar anaknya kebagian sirnya, kebagian berkahnya, kebagian rasanya dari rahmat itu gitu, kedapatan mereka. Itu satu. Sama yang keduanya, agar mereka terbiasa untuk bangun di jam-jam yang seperti itu. Masya Allah. Karena ya, saya ngelihat orang-orang di sana itu, istilahnya ponakan saya yang psikolog itu, dia bilang mereka sudah autopilot. Jadi anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang baik secara autopilot gitu, tanpa perlu diajarin banyak-banyak, itu udah dengan sendirinya menjadi baik. Kenapa gitu? Sebab latihan dari orang tuanya, mereka ngelihat orang tuanya, mereka lihat orang-orang tua, sahabat-sahabatnya, mereka lihat tetangga-tetangganya, mereka lihat orang-orang di sekelilingnya, semuanya kurang lebih sama. Semuanya di antara mereka itu memang adalah orang-orang yang selalu saja berbuat kebaikan-kebaikan, sehingga mereka subhanallah dengan sendirinya terlatih untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Sampai saya ingat pernah di sana itu ada orang Jepang masuk Islam. Jadi setiap hari Jumat itu, malam Jumat, kami mengadakan acara majelis itu ya, diawali dengan bacaan maulid, bacaan sholawat, kemudian ada yang berceramah gitu, sampai kemudian nanti di akhirnya Habib Umar yang akan memberikan tausiah gitu. Nah, itu satu hari ada orang Jepang gitu yang berceramah, yang diminta untuk memberikan sambutan lah gitu, menyampaikan sepatah dua patah kata, dan kita nggak ada yang ngerti bahasa Jepang. Kemudian diterjemahkan sama ada orang Indonesia yang kabarnya pernah entah sekolah, entah bekerja ya di Jepang. Dan dari sanalah kami tahu, jadi si orang Jepang itu ceritanya datang ke kota Tarim itu bukan untuk belajar Islam. Dia sedang bekerja di satu perusahaan, yang perusahaan tersebut itu adalah mungkin semacam kayak nyari minyak atau apalah gitu ya, di negeri sana itu. Dia bilang, saya ngelihatnya kan negaranya nggak berkembang gitu, orang-orang pada nganggur, duduk-duduk di masjid. Padahal maksudnya i'tikaf gitu ya. Cuman kalau orang dunia ngelihat orang akhirat sih kayak bawaan, ya ampun gabut banget sih, kayak nggak ada kerjaan gitu. Padahal mereka adalah sesibuk-sibuknya hamba ya. Memang hanya kesibukan kepada Allah yang menjadikan orang tuh benar-benar tenang, sampai orang lain nyangkain dia pengangguran. Nah, itu saya kepengen tuh jadi yang kayak begitu modelnya tuh. Sibuk dengan Allah, sibuk dengan Rasulnya, yang sampai orang itu dari ketenangannya si orang ini, orang yang hatinya sibuk dengan Allah dan Rasulnya ini, sampai ngirain dia adalah seorang pengangguran. Akhirnya dia satu hari udah mau menyelesaikan pekerjaannya, dia lagi pergi ke pasar gitu. Di pasar itu adalah hal lah yang dia mau beli lah gitu. Dia berhenti di satu penjual, terus habis itu dia jalan. Di saat dia jalan dari beli sesuatu itu di penjual tersebut, sebelahnya itu ada seorang anak muda, umur 13-14 tahun mungkin, jualan sayuran. Terus dia ngomong gitu kan pakai bahasa Arab ya, dianya nggak ngerti, ini orang ini juga nggak ngerti bahasa Jepang kan tentu aja. Akhirnya dia jalan aja gitu, nggak menghiraukan si anak ini. Anak ini ngomong-ngomong apa gitu dia nggak tahu gitu. Dia pikir oh lagi nawarin jualannya. Terus dia yang bilang yang no gitu, enggak saya nggak mau beli gitu kan.
Akhirnya terus orangnya itu, anak itu ngejer dia gitu. Dia ngerasanya kayak, ya ampun segitunya sih, saya nggak mau beli, kayak ditawarinnya tuh sampai bener-bener banget gitu. Sampai karena dia ngerasa dikejar sama si anak ini, dia lari gitu. Di pasar itu dia lari gitu, diburu-buru jalannya. Si anak ini yang asalnya dia ngikutin gitu kan, kayak nawarin dagangannya gitu, tapi nggak digubris gitu. Ngelihat si orang ini lari, ikutan lari juga gitu. Dia pikir, ya ampun nih anak ngapain sih gitu. Sampai kayak hampir keluar dari pasar gitu. Akhirnya terus si anak ini nyusulin karena memang anak masih muda kan, jadi jalannya kan lebih cepat gitu. Sampai ada di hadapannya, jadi disusul sama dia. Habis itu dia kasihin gitu sama si anak ini dompetnya orang Jepang tadi ini. Dia bilang saat lihat dompet itu, taulah saya bahwa anak ini dari tadi itu bukannya mau nawarin dagangannya, tapi mau mengembalikan dompetnya yang jatuh. Jadi dari awal tuh dia bilang, Pak, tuh dompet bapak tuh Pak jatuh Pak gitu. Orangnya kan bilang enggak gitu. Akhirnya terus di jalan gitu kan, dia bilang lagi terus gitu, Pak dompetnya nih Pak dompetnya nih Pak gitu kan. Tapi kan dalam bahasa Arab jadi dia nggak ngerti, dikirain lagi nawarin barang. Akhirnya terus diikutin terus tuh si bapak itu, bapaknya lari, ikutan lari juga kan, ngejar gitu. Jadi dibalikin dompetnya. Dia bilang di dompet itu semua paspor saya dan seluruh kehidupan saya lah ada di situ. Uang, kredit card, segala macam tuh ada di situ gitu. Saya nggak bisa ngebayangin kalau dompet tersebut tuh bener-bener hilang, diambil sama anak itu tuh gimana saya gitu. Jadi dia bilang saya malu banget. Saya ambil tuh dompet, saya buka, saya keluarin sebagian uangnya di situ, hadiah buat anak ini gitu. Tapi anak ini nolak. Dia bilang no, terus dia lari gitu anak itu. Nggak maunya gitu dikasih. Heran dia, tapi ya mau gimana lagi kan. Akhirnya dipulang. Dia bilang malam hari itu dia kayak nggak bisa tidur gitu mikirin. Ya ampun malunya saya, dia bilang. Saya kirain anak itu kayak mau jualan tapi setengah maksa gitu. Padahal ternyata mau balikin dompetnya. Dan aneh juga dia, kenapa kok sampai anak itu nggak mau gitu waktu dikasih uang sebagai balasan atas perbuatannya gitu. Dia ngerasa takjub sama akhlaknya anak ini gitu. Padahal anak ini kan anak miskin, jualan sayuran teman-teman, yang nggak ada seberapanya gitu. Duitnya di situ tuh di dompet itu gitu, ratusan dolar gitu kan. Jadi dia aneh banget. Besoknya dia nanya sama temennya gitu, nanyain, dia pergi ke satu restoran di sana, ketemu sama temennya yang berbahasa Arab. Terus dia bilang gitu, saya kemarin kejadian begini begitu. Kenapa ya anak itu nggak mau dikasih uang gitu? Bilang coba kita tanya sama orang sini gitu kan. Akhirnya diwawancarai gitu, dia nanya sama seorang di situ, dia bilang saya kemarin begini begitu. Terus kok anak itu saya mau kasih uang nggak mau gitu. Kamu tahu nggak di kenapa gitu nggak mau gitu? Dia bilang karena dia merasa bahwa yang dia kerjakan itu bukan sesuatu yang spesial. Ada uang kamu jatuh, dompet kamu jatuh, dia ngerasanya itu bukan punya dia, yang harus dikembalikan kepada pemiliknya gitu. Ya tapi kan dia bisa aja gitu mencuri, ya itu tidak akan kami lakukan. Kenapa kalian nggak mau melakukan itu gitu? Toh orangnya juga nggak akan tahu juga kan. Dia bilang iya, kalian mungkin nggak tahu gitu, tapi Allah Tuhan kami tahu, dan kami tidak mau mengkhianati Allah Tuhan kami gitu. Kami lebih baik kelaparan daripada kami makan sesuatu yang bukan hak milik kami. Dia diem, perlahan air matanya memanas gitu ya. Terus akhirnya dia bilang, apa yang bikin kalian semua seperti itu gitu. Terus dia bilang, ya ajaran agama kami gitu kan, melarangnya. Dia bilang, saya kepengen belajar agama kalian. Akhirnya dia belajar tuh di Darul Mustafa, sempat beberapa hari sebelum kemudian dia menyatakan dirinya masuk dalam agama Islam. Masya Allah, itu autopilot. Anak-anak di sana tuh seperti itu teman-teman. Sholatnya, udah sore nih, jam-jam deket-deket maghrib, itu rame banget jalanan
sama bapak-bapak yang menuju masjid dan anak-anak yang menuju masjid. Gitu. Anak-anak menuju masjid. Dan luar biasa ya, negaranya, daerahnya miskin. Liatin rumah-rumahnya orang itu juga kayak antara tanah sama rumah, nggak terlalu banyak bedanya gitu, sama-sama coklat gitu aja. Apalagi zaman saya masih tinggal di sana ya, awal-awal saya tinggal di sana itu jalanan bahkan belum diaspal gitu. Tapi subhanallah, kayak banget hatinya. Kalau kamu bertamu di rumah mereka, itu mereka pasti akan hidangin makanan. Kalau jamnya makan ya, mereka akan hidangkan kue setidaknya gitu. Mereka akan hidangkan minum. Sampai ada salah satu teman saya tuh bilang, dia bilang ini adalah negara, saya berani tinggal di sini tanpa pegang uang sepeser pun. Dan kami semua membenarkan hal itu. Ini memang daerah yang kita sanggup loh tinggal di situ nggak punya uang sepeser pun. Kenapa? Karena tetangga-tetangga akan peduli. Orang-orang di sana itu, yaitu tadi, autopilot menjadi baik gitu. Salah satunya, kenapa mereka bisa seperti itu, yaitu teman-teman sekalian. Bapak ibunya, kalau bangun di waktu malam buat tahajud, mereka bangunkan anak-anaknya. Walau lil'ab, walaupun buat anak tersebut mainan, nggak apa-apa. Kasih mainan, nggak apa-apa gitu. Walaupun misalnya masih bayi banget gitu kan, walaupun untuk disusuin gitu, disusuin nggak apa-apa gitu kan. Tapi bangunin, jangan tidur di jam-jam yang seperti itu gitu. Satu, agar mereka terbiasa bangun di jam-jam seperti itu. Yang kedua, agar rahmat Allah, karunia Allah, kebaikan hati yang Allah turunkan, damainya jiwa yang Allah SWT turunkan kepada hamba-hambanya, itu nyampe juga kepada anak-anak mereka. Kasih sayang di dalam hati mereka kepada anak-anak mereka, itu membuat mereka seperti itu. Jadi jangan kamu kira, oh kalau orang miskin nggak terlalu sayang sama anaknya gitu. Wah kalau dia sayang, pasti dia akan berusaha untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, bla bla bla. Nggak gitu cara berpikirmu teman-teman. Nggak gitu. Nggak gitu. Mereka miskin iya gitu. Tapi jangan kau tanya tentang kekayaan batin mereka. Hatinya dipenuhi dengan kasih sayang. Miskin nggak jadi masalah buat mereka gitu. Kemiskinan membuat mereka, toh juga selama ini buat makan hari-hari mereka punya gitu. Yang lain-lain kan nggak terlalu masalah buat mereka gitu. Subhanallah, memang luar biasa sekali. Karena yang nggak heran kalau daerah tersebut disebut sebagai negerinya para wali gitu. Kota seribu wali ya. Padahal sih bukan 1000, lebih daripada itu tentu saja. Para wali-wali ada di sepanjang jalan gitu kan. Tanggamu bisa jadi seorang waliullah gitu. Bukan waliullah yang punya keramat-keramat gitu, bukan. Tapi waliullah artinya adalah kekasih Allah. Ya gimana nggak disayang sama Allah coba. Mereka hidup sangat sederhana secara dunianya, akan tapi sangat mewah secara ibadahnya. Mereka hidup biasa-biasa saja kelihatannya secara pengetahuan dunia, polos-polos gitu urusan dunianya. Tapi begitu bicara tentang akhirat, begitu bicara tentang ilmu agama, begitu bicara tentang cinta kepada Allah dan Rasulnya, air mata mereka segera menderas teman-teman saudaraku sekalian. Masya Allah, kekayaan batin ada pada diri-diri mereka gitu. Ya gimana nggak dicinta sama Allah? Taat terus dari kecil, nggak ngerti jalannya maksiat gitu. Nggak tahu, nggak paham caranya berbuat dosa. Masya Allah, para wali-walinya Allah SWT, para kekasih-kasih Allah SWT. Mudah-mudahan nih kita dapat, saya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari mereka-mereka guru-guru saya dari sana ya. Mudah-mudahan teman-teman juga yang mendengarkan kajian saya juga mudah-mudahan ikut juga gitu cipratan keberkahan dari para wali-walinya Allah SWT di bumi tersebut ataupun di tempat-tempat yang lainnya, insya Allah.